Wis. Oke, kita sembari kita teman-teman kita mau bahas tentang home theater kali ini ya, sesuai dengan uh, yang sebelumnya kita umumkan di feed. Nah, kita hari ini akan sifatnya lebih banyak sharing bareng sih, sharing bareng, berbagi tentang apa ya, banyak hal kali ini, tapi kita akan lebih spesifik. Nah, kalau sebelumnya kita lebih banyak share tentang home audio, tentang speaker Bluetooth, Bluetooth speaker, ataupun juga portable PA. Nah, kali ini kita akan lebih banyak ngobrol bareng soal home theater. Nah, tentunya saya hari ini nggak akan sendirian. Nah, kita akan juga undang juga pakar ya, semacam expert ya, yang sudah banyak banget set macam-macam sound system, kondisi dilihat dari berbagai medan. Nah, kita hari ini akan ngobrol sama Eben dari Asis Indonesia. Sebentar, saya akan invite dulu ya Eben ya, supaya pembicaraan home theaternya kita ini jadi lebih seru tentunya. Nah, sebentar, saya akan invite dulu. Bentar ya. Akan panggil bersama-sama yaitu Eben yang akan berbagi juga bersama dengan kita. Nah, kita tunggu ya. Nah, halo bro. Halo bro, Ya, ini lagi di mana ini? ya biasa Oke. menunggu Menunggu apa? menunggu menunggu room selanjutnya. Room selanjutnya ya. Siap. Oke. Bro Eben, pengalaman sebelumnya sih kalau misalnya soal apa home theater atau sound itu pernah ngeset di mana aja sih kalau boleh kita tahu ya, supaya juga teman-teman juga bisa ngerti tentang Eben juga gitu loh. Mungkin beberapa juga audiens di sini mungkin belum tahu soal Eben juga, Eben siapa, atau juga Eben ini backgroundnya apa sih. Nah, Eben bisa cerita dulu soal backgroundnya Eben dulu. Iya, halo semuanya, kenalkan, Halo. nama saya Eben. Iya, saya dari Asis Indonesia. Sebenarnya sih kita mengerjakan sound system itu banyak di Pro ya, banyak di Pro. Oke, banyak di. Tapi karena kita ini ada salah satu brand kita yang masuk di dalam dunia home audio juga. Itu namanya Ampion dari Finlandia juga. Itu kita juga masuk di dalam kategori home audio. Dan ada juga brand kita yang kita masukkan juga buat home audio itu audio control salah satunya. Ya, selama ini sih kita saya juga pengalaman juga di dunia home itu belum begitu banyak sekali ya, belum begitu banyak, tapi mengikutin di mana beberapa brand yang kita set up, kemudian kita ngikutin dari pameran-pameran IHIAX, mungkin teman-teman tahu IHIAX itu Indonesia High End buat audio juga. Nah, kita juga ikut di sana untuk set up di room. Jadi kita bawa brand kita Amphion dengan audio control juga, Oke. Di sana kita set up ya, simple setup juga ada. Kita menggunakan Amphion itu yang terakhir kita setup Suron juga. Suram. Oke. Jadi home theater. Nah, kita setup Suron, kita setup menggunakan left right speaker, center speaker, sama sub, sama left right rear-nya ya, buat surround-nya gitu. Wah, nice. Jadi sudah banyak ya. Suram tuh maksudnya 7.1 atau 5.1 atau gimana? Sorry, supaya teman-teman juga bisa tahu juga. Iya, kalau Suron itu dia ada dari 5.1 ada atau 7.1 ada, tapi sekarang sudah masuk di kategori Atmos ya. Jadi Atmos. Oke. 5.1 Atmos itu speakernya ada di ceiling. Hmm. Jadi kesannya suara itu ada di atas, dari atas. Jadi kita nggak mendengarkan dari kanan kiri, depan, belakang, tapi juga dari atas Atmosnya. Jadi kita setup sekarang sih sudah teknologinya sudah ke sana ya. Hmm. 5.1.4, 7.1.4 akan lebih sekarang.
Oke, lebih. yang kita Terakhir 7,1,4 itu tadi. ya yang kita terakhir touring, Hmm. kita juga touring juga sempat Jakarta, Semarang, Iya, Surabaya, benar. kita setup juga dengan Dolby. Jadi kita setup uh, ini 5.1.4. Kalau di Semarang waktu itu kita pasang berapa ya? 5.1.4 ya 5,1,4. outputnya. Iya, betul. Iya, oke. So, itu. Oke, halo Ray ya. Thank you udah menyapa kita juga. Nah, teman-teman yang nanti mau ngobrol juga mau tanya-tanya juga terbuka banget ya tentunya di sini dan kita juga bisa sama-sama sharing sih intinya. Nah, mungkin Iya. kita sambil ngobrol-ngobrol jadi ada satu topik mungkin uh, ya kita sama-sama di satu frame nih untuk masalah home theater. Nah, home theater itu ini kan ada berbagai macam perspektif takutnya supaya kita nggak rancu gitu. Jadi ada yang mewujudkan kayak semacam audio bioskop ke dalam rumah. Ada yang punya perspektif seperti itu kalau kita ngomong home theater. Ada yang buat sound system room untuk buat sound system untuk rumah gitu. Nah sebenarnya home theater itu perspektifnya atau definisinya gimana sih menurut Eben? Iya, sound system itu ya untuk kategori Home, home home theater, theater. home theater, home Home theater. theater ya. Home theater itu Nah, ya banyak sekali ya. Jadi hmm, kita mulai dari apa sih home theater system itu. Jadi secara apa ya? Umumnya kan biasanya membawa movie ke dalam rumah. Nah, itu hmm, bisa juga diartikan uh, bioskop apa ya? Personal bioskop ya, personal movie yeah. Hmm, di private lah, private movie di dalam rumah. Tapi banyak hal yang perlu kita perhatikan juga sih tentang apa perangkat-perangkat yang kita pakai seperti proyektornya, mungkin hmm, screen-nya atau TV-nya. Kemudian okay. ada juga dari video source-nya kita menggunakan Hmm, apa, apakah dia kabel atau Blu-ray, karena macam-macam ya. Kemudian dari segi home theater receiver-nya, hmm, kemudian ada juga speakernya juga menentukan. iya. Bahkan yang paling penting juga untuk home theater itu ruangannya. Ruangannya, Karena akustiknya ya, lebih tepatnya ya, mungkin. roomnya, dari roomnya, apakah roomnya itu safe, apakah ada banyak pintu, nah, apakah menggunakan dinding, atau sudah di treatment dengan akustik. Nah, banyak hal sih kalau di uh, home theater ya, tentang home theater itu. Oke, ada yang nyapa nih Ben, Robert Ben. Halo, halo, Waduh, wah, Robert. Ya, eh, selamat datang, Robert. kalau misalnya mau tanya-tanya terbuka ya teman-teman ya. Kita Iya, langsung jadi definisinya kalau selama ini kan mungkin saya tahunya untuk soal home theater mungkin lebih banyak soal di soundnya, speakernya aja gitu. Tapi ternyata di sini jauh lebih kompleks sampai ke banyak level sekali sih. uh, screen-nya juga gitu, masuk room-nya juga bahkan. Iya, karena ya nggak cuman sekedar speakernya kita menggunakan speaker kecil atau speaker besar untuk home theater kita, tapi juga banyak hal sih yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan kategori dari home theater itu ya memenuhi standar sih. Kalau misalnya memang roomnya belum memenuhi Hmm. standar ya ekspektasi kita untuk mengejar dari movie itu ya lumayan berat, berat Nah, gitu. berarti ini bagus nih, Ben. Berarti kan kalau kita misalnya pelajari tentang home theater, kalau misalnya dari pengalaman Iben melihat home theater, kalau kita melihat misalnya nih, seketika apa ya, seorang klien atau mereka minta suatu project home theater itu biasanya yang Eben perhatikan step-stepnya itu apa aja prosesnya. Eben akan melihat sisi ini, lalu berikutnya ini dan paling terakhir ini gitu. Nah, kalau Eben lihatnya seperti apa? Iya, kita lihat dulu ruangan ya. Pasti kita venue, ruangan kita Hmm. perhatikan dulu. Kita tanya dulu ruangannya seberapa besar nih. Ruangannya seberapa besar untuk Oke, berapa kapasitas. besar? Mhm. Ya, misalnya square-nya misalnya mungkin 5 kali 6 atau 4 kali 5. Nah, misalnya ruang living room kan seperti itu kan. Iya. Kemudian dari situ kita tanyakan juga tentang
bahan material yang mereka gunakan. Jadi Hmm. kalau misalnya mereka flat, nah, seperti tembok semua gitu, nah kita pasti akan memberikan saran-saran khusus untuk acoustic treatmentnya. Mungkin bisa kasih acoustic treatment. Kita juga ada acoustic treatment juga dari Art Novion. Nah, biasanya kalau private home theater gitu kita pasti mendapatkan informasinya dulu. Roomnya Hmm. apakah dia ceilingnya tinggi atau ceilingnya rendah, kemudian bahan material yang digunakan apakah dia menggunakan kaca atau tembok atau karpet atau macam-macam ya material, kemudian apakah di sana banyak jendela atau enggak. Itu karena menentukan dari posisi dari speaker dan pemilihan speakernya nantinya gitu. Jadi misalnya kalau Oke, kita faktor kasih pertama. Oke, faktor pertama jadi lebih banyak di room, roomnya pertama ya, sih di roomnya. roomnya dulu pasti Hmm. roomnya dulu, kemudian dari segi room, material, Oke. setelah material, kemudian ya banyak hal ya, kemudian pemilihan speakernya nantinya. Pemilihan speaker dan penempatan speaker juga penting. Karena kita nggak bisa asal-asalan gitu. Karena kebanyakan home theater itu kan beli speaker nih, oh ini speakernya cukup, wah ini lumayan nih apanya harganya. Biasanya kebanyakan harga sih. Oh, ini Faktornya harganya faktor murah. pricing ya orang lihat nih ya sebenarnya banyak kan. Ya, budgeting juga penting juga. Karena Mhm. kadang juga ada orang yang beli asal-asal itu, tapi hasilnya nggak memuaskan, yang disalahkan nanti speakernya gitu kan. Bukan ya speakernya Atau sih sepertinya sih, vendornya kali ya. ya, iya, iya, iya. Oke, Gitu. jadi Eben akan jauh lebih melihat ke kebutuhan seorang klien, lihat roomnya dia paling vital, paling penting ya menurut Eben ya. Jadi Pasti. bukan soal toolsnya dahulu ya. Ya, roomnya dulu, kemudian dari room baru kita bisa ke pemilihan sound systemnya sih. Gitu. Oke, oke, oke. Nice, nice. Baru tadi kan room, terus baru pemilihan speaker, terus Ya, setelah itu mungkin ada lagi kan, soalnya kan tadi kalau misalnya home theater kan dia akan nyampe ke mana ke area sampai ke videonya juga. Jadi kan itu kan prosesnya belum sampai selesai ya tadi kayaknya ya. ya belum. Karena tadi juga dari Mhm. segi segi room, Mhm. segi sound, Mhm. dan segi perangkat-perangkat yang digunakan juga berhubungan itu. Berhubungan sekali. Mhm. Jadi mulai dari Mhm. perangkat yang kita gunakan, apakah sudah menggunakan Blu-ray, atau DVD, atau CD, atau record player, kemudian si prosesornya itu, apakah sudah bisa memecah sistemnya home theater itu dari 2.1 atau 5.1 atau 5.1.4 atau 7.1, 1.4, nah itu Oh, menentukan juga pecah untuk sistem ini maksudnya gimana, Bun? Sorry, Bun. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tahu pecah sistem ini, pecahnya nih. Heeh. pecah sistem. Iya, Hmm. untuk kategori 5.1 itu dikatakan 5 atau 2 dulu ya, 2.1. 2.1 itu Dua. duanya itu stereo speaker dan satunya itu subwoofernya. Kalau 5.1 itu 5 itu speakernya dan satu itu subwoofernya. Misalnya left, right, center, left surround, right surround, dan nanti ada center sub atau subnya satunya itu. Nah, kalau di home theater pasti itu sangat penting di area center karena center itu merupakan area dialog ya. Oke. Area dialog. Jadi harus presence jelas. Jadi kalau di center itu juga penting. Dari selain dari left right, surround juga center itu juga penting. Oke, Seperti notes itu buat penempatan teman-teman. Tadi center itu penting. Oke. buat Karena area dialog dialog. ya. Ya, karena Area dialog dialognya itu di situ. pasti di center. Nah, effects itu area surround ya. Dari belakang ada helikopter dari kanan ke kiri atau Hmm. dari kiri ke kanan juga. Itu Hmm. penempatannya juga harus pas karena timing menentukan dari uh, visual ya. Karena kita nonton Ya. visual terus kemudian kok timingnya si
helikopter ini tertinggal, tapi Hmm. helikopternya sudah di depan. Itu menentukan juga. I Menentukan. see. Oke, Ya, oke. Berarti dari komponen perangkat, ya itu juga hmm, kabel, faktor kabel juga. Selain penunjang perangkat juga penunjangnya faktor kabel, kabel juga penting karena hmm. pemilihan kabel itu menentukan si kualitas dari suaranya ya. Kita Kabelnya yang asal-asalan dimaksud memberikan kabel apa nih? Kabel yang dimaksud Eben, sorry. ya minimal standar untuk speaker, standar untuk home theater. Ya bisa kadar AWG-nya, kadar dari bahannya. Karena kita nggak bisa asal-asalan untuk home theater itu. Karena akan mempengaruhi suaranya. Nanti ada noise. Nah, itu noise itu bisa juga Hmm. dari kabel atau dari kelistrikan. Seperti itu. Tapi pasti Oke, kalau oke. selama ini yang kita Hmm. gunakan untuk home theater yang kita pasang di pameran itu, selama pameran, Hmm. pasti standar minimal standar kabelnya sudah ini sudah memenuhi standar untuk support di sampai di hi-fi ya, high end ini, high end Dan, sound system ya, high end ya. Jadi oke. kita pengaruhnya banyak sekali nantinya. Karena kalau enggak ya pasti Hmm. bermasalah noise. Wah, itu noise tuh penting. Tiba-tiba Musuh, noise musuh itu besar ya? sangat nanti pengaruhnya jadi jelek kan Jelek. gitu. Sih. Kemudian panjang kabel juga menentukan. Biasanya Baik. di home theater tuh nggak bisa panjang-panjang speakernya, kabel speakernya juga. Oke. Hmm. Betul, betul. Nah, teman-teman kalau ada Ya, yang mau tanya-tanya sambil kita sharing tentang home theater bisa langsung komen di bawah ini ya. Untuk teman-teman yang masih stay tune. Oke, kita tadi bahas soal stepnya ya. Jadi menurut Eben yang stepnya. paling stepnya mulai dari room. Room itu bicara soal bahannya, ruangannya, akustiknya, terus enggak tembok-temboknya, pintunya. Lalu berikutnya Ya, Eben akan lihat faktor baru penataan speaker, baru terakhir untuk video source-nya, terakhir baru cablingnya yang paling vital. Ya. Selain itu ada lagi yang mesti stepnya untuk home theater ini? home theater Hmm. banyak ya. Banyak apa lagi nih yang bisa Eben bagi juga? Apa lagi ya? Ya, tapi sih itu sih. Yang pasti room, Hmm. Hmm. selain dari kondisi ruangan dan Hmm. perangkat-perangkat ini sih, perangkatnya. Oh, berangkat ya. Oke. Oke, Perangkatnya menentukan hmm. sampai Hmm. sampai di mana kita akan apa ya ekspektasi kita sampai di mana. Apakah kita Hmm. hanya cukup untuk 5.1 atau enggak? Kadang juga orang banyak banyak permintaan kan. Nah, itu menentukan Contoh juga nanti permintaannya kayak perangkat. gimana nih banyak permintaannya nih yang dialami Eben? Iya, Boleh curhat? iya. Selama ini mereka pasti akan menanyakan tentang karena kita pegang brand audio control itu nanti mereka akan menanyakan tentang Oke. spesifikasinya. Apakah spesifikasinya itu sudah Dolby kah? Itu pasti nantinya. Karena kan semua sekarang standar sudah Dolby. Nah, mereka kalau Ya, membeli satu perangkat yang masih yang tertinggal itu pasti kan nanti over budget untuk kedepannya. ya betul. Nambah perangkat lagi, nambah lagi perangkat lagi. Nah, makanya kita juga banyak kasih solusi sih. Kasih solusi nantinya kebutuhannya buat apa dulu. Kalau apakah home theater itu hanya untuk sekedar play movie hanya dari Blu-ray nah, atau nanti Blu-ray-nya ada source lain, nah berarti kan nanti berpengaruh untuk di si prosesornya itu kan. Karena ya. prosesor itu menentukan juga nanti untuk inputnya. Karena banyak kalau sampai sekarang sih inputnya banyak sekali ya. Mulai dari composite. Composite itu kabel seperti RCA gitu. Terus Hmm. atau nanti ada RCA, EV, FAV, atau yang RCA yang 3 itu juga itu yang lama ya. Terus ada juga Oke, yang lama. HDMI, Hmm. apakah sudah super HDMI atau
udah support optik. Nah itu pengaruhnya ke depannya di situ. Karena perangkat-perangkat sekarang upgrade terus kan, upgrade. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan customer kebutuhannya juga permintaannya banyak sih. Gitu. Yang pada umumnya yang diminta customer selama ini kalau di Eben umumnya yang biasa lebih banyak Eben tahu, Eben alami gitu kayak apa? Umumnya itu mereka ya pasti untuk movie-nya itu kapasitas ruangan 5x6 gitu. Nah mereka harus rata itu kan itu bisa dilihat dari ruangannya dan posisinya. Kalau memang ruangannya itu hanya untuk family dan keluarga kecil, ya pasti posisi kursinya juga pasti akan lebih di center ya, lebih di center. Nah kalau memang itu buat private room, ya itu pasti kursinya akan jauh lebih banyak dan itu akan menentukan si speakernya, posisi speaker dan kebutuhan speakernya pasti meningkat sih. Jadi seperti itu. Oke. Kebutuhan speaker meningkat sampai berapa maksudnya Eben? Jadi misalnya 5.1 apakah tetap fix di 5 speaker satu sub atau misalnya biasanya ada tambahan lagi tergantung uangnya gitu? Ya itu nanti kalau memang kebutuhannya sampai 7.1 pasti kan penambahan speaker-speakernya jadi lebih banyak kan. Kalau 5.1 kan cuma left right, center, surround left right. Sama kalau Atmos 4 di atas kan ceiling. Nah, tapi kalau 7.1 nanti left right center, terus left right side, baru lagi left right surround. Itu 6 keliling. Nah, itu pasti rata ya kalau 7.1 pasti rata. Tetapi apakah prosesornya itu mampu nggak bekerja di 7.1 gitu. Kalau nggak bekerja akan resiko ke depannya. Karena nanti kalau mereka customer upgrade dari sumbernya, misalnya sumbernya udah bisa mampu 7.1 tapi si prosesornya nggak bisa, itu akan jadi masalah nanti ke depannya. Ya, jadi problem. Seperti itu. Problem pasti gitu. Oke, jadi penting memahami kebutuhan customer lalu menentukan step-nya ya home theater kayak gimana. Ya, Oke. perangkat. Sorry agak putus-putus nih Ben. Teman saya mungkin sinyalnya Iya. lagi. Wah, sinyalnya berat ya. Berat Emang ini. pandemi kayak gini sih semua sinyal lagi drop ya. Ya, kemarin bahkan sempat ketika kita live itu keluar. Luar dulu ya. Surprise. Nah, biasanya kalau kita ngomong kendala yang dialami oleh Ben ketika men-setup sebuah home theater ruangan ya klien itu apa aja biasanya yang pernah dialami sama Eben kendalanya? Ya, yang pernah kita alami nih. Kalau project awal sih gampang ya. Kalau lebih enak ya kalau project awal. Karena kita masih dapat ukuran masih mentah, ibaratnya masih mentah kita membuilding. Tapi yang masalah yang sering kita temui itu mereka sudah ada tempat, sudah ada perangkat, nah tapi kok perangkatnya tidak mendukung. Nah itu kadang-kadang kita kerepotan untuk ini mengatasinya. Kadang kita mau upgrade tapi budget nggak masuk. Ya kan. Kemudian ada juga ruangannya ternyata udah full penuh. Nah, bermasalah. Kita udah pasang nih, udah bener. Ternyata besok ke depannya mereka nambahin apa sendiri. Tiba-tiba ada problem, kita ditanyain, ini kok home surroundnya nggak nyala ya? Wah, kadang-kadang kita harus metani ya, memilah-milih jalurnya kemana nih, seharusnya ini jalurnya left right center surround, tiba-tiba kok ini harus keputus, dan ini kemana nih? Nah, hal-hal seperti itu yang sering kita alami sih, terutama customer sudah punya home theater dan mereka nambah-nambah sendiri, mentok nggak tahu caranya, tiba-tiba problem baru kita dipanggil gitu kan. Ada juga jadi yang jauh lebih sulit
lebih sulit untuk apa ya kesimpulannya. Jadi jauh lebih sulit untuk apa maintenance kita lah ya. mau membenarkan menservis sesuatu yang Membenarkan sebenarnya belum tepat. udah jalan. Padahal Iya, dasarnya problem, ya kan? Sebenarnya seperti itu itu. banyak banyak Ya, hal sih, banyak hal. oke. Jadi kesimpulannya kalau kita misalnya set sebuah home theater, berarti planning awal sebelum ruangan itu jadi itu jauh lebih penting dan akan lebih mudah kalau kita menghandle misalnya orang customer atau klien yang posisinya mereka belum tahu planning tapi mereka mau kita bantu gitu atau Iya, itu masih lebih mereka enak. itu masih lebih enak ya daripada ketika kita Iya, sudah tempat sudah jadi dan ternyata itu problem udah gitu. jalan. Bener nggak? Iya, udah jalan dan banyak masalah itu yang repot. Nanti Iya. entah mereka udah pasang lemari di kanan kiri atau ada sofa-sofa yang nggak simetris, itu kan berpengaruh nanti jadi ke pos tatanan ininya ya, tatanan dari penempatan speakernya. Oh, penataan sofa pun punya efek juga ya kalau misalnya di home Punya theater. efek. Hmm. Karena kan nanti kalau misalnya Hmm. nggak tepat itu bisa membuat speaker itu facing kan. Misalnya Oke. kita duduk nih, duduk kok ternyata subwoofernya kok nggak berasa ya di tempat duduknya dia. Ternyata memang di area situ bermasalah dengan akustiknya atau bermasalah dengan Hmm. penempatan dari subwoofernya. Jadi kita harus geser-geser kanan kiri, maju depan belakang, ya sampai posisi titik apa ya hotspotnya ya, spotting buat buat mendengarkannya pas di situ. Oke, oke, oke. Nice, nice, nice. Oke, ini kita juga buka pertanyaan kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya juga. Ya, jadi kurang lebih akan seperti itu tadi kendala yang dialami oleh ketika kita mau men-set sebuah apa home theater gitu loh. Home Iya. theater ya. Jadi biar nanti nggak banyak biar nanti teman-teman juga bisa belajar ketika kita share juga berbagi. Nah, kita juga ini jadi kita punya satu pertanyaan terakhir nih Ben juga kriteria home theater yang baik menurut Eben kayak gimana? Kita perlu tahu. Kriteria kriteria Hmm. home theater ya. Yang menurut Eben misalnya Eben pernah lihat di satu tempat nih misalnya nih misalnya Eben pernah kerancang satu tempat atau enggak Eben pernah ke mana ke ke misalnya ke tempat apa gitu terus juga ini oke kalau yang seperti ini gitu loh yang misalnya Oke. terkenal apa apa gitu. Hmm. Hmm, kalau room ya, kalau room Kalau itu room. Hmm. room room biasanya ya Hmm. yang harus kita siapkan ya, Hmm. atau Oh. gimana maksudnya yang harus kita rancang awal standarnya atau kita harus Standar lihat dulu tempatnya standar kriterianya. Oh. kriterianya Hmm. ya, yang simpelnya ya, simpelnya Simpelnya aja untuk kita betul. setup. Simpelnya dulu ya, simpelnya kita Hmm. setup suatu home theater tuh pasti tentang masalah home theater ya, perangkat sih, pertama kan perangkatnya juga home theater, Hmm. receivernya apakah sudah cuman audio video atau surround surround Hmm. receiver, kemudian proyektornya mereka menggunakan apa, kemudian ada playernya apakah mereka sudah menggunakan ultra disc atau Blu-ray atau DVD. Kita Hmm. siapkan itu, minimal kita siapkan yang sudah Blu-ray atau Ya. udah ultra disc enggak, atau ya streaming juga bisa itu. Streaming Hmm. kalau orang memang dia nggak mau pakai disc compact atau CD, ya itu streaming juga nanti kedepannya akan jadi satu kebutuhan. Nah itu dari Oh. misalnya nih kita kita siapkan receivernya, kemudian si Blu-ray-nya, kemudian media streamernya, Hmm. simple setup ya, kita siapkan media streamernya, kemudian ada speakernya, sistem speakernya, Yes. ini minimal kita setup 5.1 minimal tuh. Tapi kalau udah Minimal. receivernya udah bisa di Atmos, ya kita akan propose untuk menggunakan si Atmosnya biar biar ya lebih ya perfect lah ya.
Oke. Karena kan kalau enggak, nanti hasil dari CD-nya udah bisa Atmos, tapi nggak bisa di play Atmos, nah itu komplain lagi nanti customer-nya Itu kan. komplain lah. Iya, iya, benar, benar, Komplain benar, lagi benar. kan. Ya itu. Jadi terus koneksi kabelnya kita siapkan yang standar, semua wire wire kabelnya semua ya, wire semua kabel-kabelnya. Itu kalau kita Hmm. udah siapkan, terus tinggal nanti penempatan. Penempatan. Oke, nice. Jadi preparation-nya jauh lebih kompleks ya. Kalau misalnya kita misalnya masih awam nih kan, kita coba beranggapan bahwa oh home theater paling cuma inilah nata speaker, nata ini sudah selesai gitu. Ternyata Iya, untuk preparation-nya sendiri home theater tuh ternyata jauh lebih kompleks kalau kita ngobrol sama Eben sebenarnya nih. iya. Kompleks ya, ya. Ya, simple pun tetap kompleks. Simple aja kompleks ya. Simple. Ya. Ya Ya, tapi simple-simpelnya kita butuh 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 prosesor, butuh butuh receiver karena receiver kan, kalau receiver itu dia prosesor plus amplifier kan, kalau ya. receiver. Kalau prosesor kan dia murni prosesor, outputnya nanti masuk ke amplifier lagi. Jadi kalau pakai receiver, udah ada pasti ada yang standarnya itu 200, 100 atau 200 watt channelnya. Jadi itu udah pakai itu, tinggal nambahin speaker pasifnya, left, right, center, surround, kemudian nanti player. Nah itu kita tambahkan subwoofer yang aktif aja, biar gampang kan. Yang aktif, nah itu simple ya, juga sudah lumayan. Dari segi budget juga tergantung merek ya. Ya, benar. Kalau Mulai yang dari mana nih kita, rata-rata nih menurut Eben? Start dari berapa nih kalau Eben? wah kalau Menurut harga Eben. saya nggak begitu hafal ya. Nggak begitu hafal ya, bro? Tapi ya, tapi kalau yang kita pakai itu, yang kita brand yang kita bawa ya di atas 70-an ya. Baru receivernya aja tuh. Baru belum disimpan. belum sistem speakernya ya, belum speakernya. Ya bisa-bisa habis 250-300 juta simpelnya deh. Simpelnya ya. Iya. It's okay. Tapi itu udah perfecto ya. Kalau habis. Tapi itu sudah memenuhi minimum standarnya lah ya. Oke, Standar nice. udah bisa dinikmati secara lebih hi-fi lah. Kalau Nice. cuma asal-asalan sih, buat asal-asalan ya banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Tapi kan Tapi kalau mau buat kebutuhannya customer kan beda-beda. ya benar. Dan Kita pasti cari kalau berarti ketemu yang customer yang udah kenal Asus, pasti udah tahu brandnya. Wah ini high end, barangnya mahal. ya di balik barang mahal ya ada sesuatu yang layak untuk didapatkan. Ya kan barang itu mahal belum tentu bagus, tapi barang bagus pasti mahal sih. Ya betul. Oke, ya. Oke, thank you ya Ben ya. Kita sharing-sharingnya bermanfaat banget ini. Iya. Saya juga banyak belajar. Saya juga agak awam soal komputer karena basicnya dari video. Jadi bisa tahu banyak hal. Nah, Ya. nah teman-teman semua besok kita akan sharing lagi tentang home theater masih di jam yang sama jam 12 siang tentang 2.1, the basic dari 2.1 dulu. Besok yang akan pandu kita itu bukan saya tapi Andre gantian. Ya. Oke, nanti besok kita ketemu lagi sama Bro Eben. Nah, tetap stay tune di Siap. channel kita dan kita pasti akan banyak belajar bareng. Pasti banyak manfaatnya teman-teman. Saya juga banyak masih belajar kok saya. Saya juga masih belajar. Nggak apa-apa. Ya. Tapi sharingnya Eben nih udah ngeri banget nih, expert banget kayaknya. belum expert, baru sambil jalan ya. Oke. Itu oke, nggak apa-apa. Oke, thank you Eben ya udah stay tune bareng kita. Besok kita Siap. Oke. Nah, siap. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you teman-teman juga. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen juga ya. Bye-bye. Thank you, Ben. Thank you.